Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambil nunggu yang lain ya. Iya, siap aku. Bentar ya. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Di saya terdengar jelas, Bu. Oke, baik ya. Eh, Sebentar saya ganti nama dulu. Bisa nggak ya ganti nama di sini? Ya, kita pakai Zoom ya karena saya udah coba MS Teams tapi nggak bisa. Dan saya juga udah coba ya BBB itu cuma loading terus ya. Oke, saya izin screenshot buat bukti web kita. Oke, baik. Kita mulai saja. Ini udah ada satu, dua, tiga, empat orang yang udah hadir. Perkenalkan, nama saya Febel Valadona. Saya dari Palembang. Saat ini mengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan saya juga mengajar di Universitas Terbuka untuk 3 kelas ya. Dengan mata kuliahnya adalah pemrograman berbasis desktop. Nah, eh, apa ya? Kita kenalan dulu aja kali ya, atau gimana? Mau langsung aja? Halo, hai. Halo, nggih, Bu. Eh, ngikut aja saya. Oke, ini nggak bisa ngidupin kamera apa atau gimana? Atau ada kegiatan gitu? Oke, baik ya. Di sini ada Mas Aris Rahman, ada Marcel, ada Rio Andreko, Mia. Hai, salam kenal semuanya. Kita eh, tanya jawab dulu berarti ya. Saya mau nanya, apa namanya? Sejauh ini ya, sejauh pembelajaran sampai aktivitas 6 ya, sampai sesi 6 ini, ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi inisiasi? Halo, yang lain tolong dong diaktifkan kameranya kalau bisa. Oh ya udah, oke. Ada yang masih kerja, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, Mia Aulia. Nah, gimana yang lainnya? Untuk materi inisiasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, baik ya. Kalau misalnya saja tidak ada yang mau ditanyakan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Jangan ragu, jangan sungkan. Kita mulai ya. Saya akan membahas dulu nih mengenai materi inisiasi dan apa ya, maksudnya tuh biar nanti lebih mudah gitu untuk pengerjaan tugasnya gitu ya. Eh, kita mulai aja ya. Saya izin share screen. Oke. Apakah share screen saya kelihatan?
PowerPoint saya kelihatan nggak? Terlihat tuh. Lihat ya. Oke, kita mulai ya. Baik. Di sini tuh kan kita belajar ya mengenai pemrograman berbasis desktop. Nah, kebetulan yang difokuskan di sini itu adalah pemrograman berorientasi objek, kayak gitu ya. Ah, apa eh, di pengenalan pertama itu kan kita mengenal tuh bahwa di dalam dunia programming itu ada 5 jenis ya metode pemrograman. Yang pertama adalah imperatif, ada terstruktur, ya ada prosedural, objek oriented serta fungsional. Jadi ada 5 gitu. Cuma mungkin yang lebih familiar ke kita itu ya ada terstruktur, prosedural, dan objek oriented gitu. Nah, untuk fokus kita saat ini adalah objek oriented. Tapi saya akan menjelaskan kelima ini dulu sesuai dengan slide presentasi saya. Oke. Nah, di sini untuk metode pemrograman imperatif atau imperatif programming ini fokusnya ada ke urutan langkah-langkah instruksi gitu. Jadi kan di dalam pemrograman itu kan kita tuh ada ini ya, apa namanya? eh, blok-blok kode gitu ya, blok-blok kode. Nah, kalau untuk yang imperatif ini sendiri, dia itu berarti secara terstruktur, kayak gitu ya, langkah-langkahnya atau instruksi-instruksinya itu terurut, kayak gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk mencapai hasil yang diinginkan, kayak gitu ya. Jadi, kita tuh kayak semacam ngasih tahu ke program bahwa kamu tuh harus mulai dari sini dulu gitu ya, dari A baru sampai ke Z gitu. Kita nggak bisa melangkahi atau mengurangi satu blok kode pun gitu ya, atau satu instruksi pun. Nah, ciri-cirinya apa untuk imperatif? Ciri-cirinya adalah perintahnya itu berurutan sesuai dengan instruksi gitu. Nah, yang kedua adalah punya variabel yang nilainya bisa berubah. Ya, di mana-mana ya, bukan hanya di imperatif, tapi di setiap pemrograman itu perintah ya ataupun apa namanya variabel ya yang digunakan itu pasti selalu berubah karena definisi variabel itu sendiri adalah wadah atau tempat untuk nampung nilai yang mana nilai tersebut bisa diubah gitu ya, nggak tetap, nggak sama seperti konstanta. Nah, selanjutnya adalah dia tuh lebih menekankan pada keadaan dan perubahan data gitu ya. Contoh bahasanya kayak bahasa C ya, bahasa Python, Java ataupun Pascal. Ya, namun yang harus diketahui bahwa dari sekian banyak bahasa ini juga ada loh ternyata satu bahasa itu dia tuh bisa mencakup ke 5 metode atau 5 jenis pemrograman tersebut, kayak gitu. Oke, itu untuk imperatif ya. Jadi ingat imperatif itu dia dilakukan secara berurutan atau mengikuti langkah-langkah instruksi terurut. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah pemrograman terstruktur. Nah, untuk pemrograman struktur atau structure programming ini adalah pengembangan daripada iteratif ya, imperatif kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia itu bisa nyusun program itu lebih rapi gitu ya, lebih rapi. Terus habis itu kalau rapi kan pasti program tersebut mudah dibaca ya. Compiler nggak susah-susah untuk nyari yang mana dulu nih yang harus kita eksekusi kayak gitu. Dan juga lebih mudah untuk dipelihara gitu. Karena dia menggunakan blok kontrol ya. Blok kontrol ini kayak semacam ada percabangan, perulangan ya. Percabangan itu kayak if ya. Kalau perulangan for, while, terus ada function juga kayak gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu adalah biasanya ya menggunakan iterasi ya, ada iterasi. Iterasi ini dia berurut juga gitu ya. Sama sih seperti imperatif karena struktur programming ini kan dia pengembangan ya pastinya lebih baik daripada si imperatif itu sendiri gitu ya. Tadi contoh imperatif itu ada semacam kayak bahasa C, Pascal gitu ya, dan ternyata C dan Pascal ini juga ada di untuk pemrograman yang terstruktur. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi saya tuh merangkum apa yang eh, dikasih ya di materi inisiasi. Nanti kalau misalnya saja ada yang nggak jelas, nanti bisa ditanyakan gitu. Nah, oke, kita masuk ke eh, metode pemrograman yang ketiga, yaitu adalah OOP. Nah, ini fokus kita nih sebenarnya, tapi saya jelasin dulu satu-satu, oke? Nah, di OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, itu adalah apa namanya? eh, dia ini pemrograman yang paradigmanya atau fokusnya itu adalah kepada objek ya, kepada objek yang mana objek tersebut ini memiliki data atau atribut serta metode. Metode ini semacam kayak perilaku, kayak gitu ya. Tujuannya apa? Jadi dia tuh semacam kayak memodelkan atau
apa ya, membuat apa ya, semacam kayak simulasi ya, simulasi dunia nyata ke dalam bentuk kode kayak gitu. Ciri-cirinya ya ada empat pilar utama daripada OOP ini sendiri. Yang pertama adalah enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah pengkapsulan ya, pengkapsulan yang mana dia itu semacam kayak obat kapsul gitu ya. Inti dari programnya itu dibungkus kayak gitu ya, atau detail daripada si program ini terbungkus oleh kapsul atau terbungkus oleh eh, package ya, kelas dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah inheritance. Nah, inheritance ini adalah pewarisan yang mana contohnya itu kayak misalnya saya nih, saya kan ibu ya. Saya ibu, saya menurunkan sifat saya kepada anak saya. Jadi anak saya itu mendapatkan sifat atau eh, dapat turunan sifatnya itu dari saya sebagai emaknya kayak gitu ya, pewarisan. Nah, terus ada ada polymorphism ya yang ketiga. Kalau polymorphism ini berarti kemampuan si objek si saya ini ya berperilaku berbeda meskipun namanya adalah sama gitu. Misalnya, nama saya Feby. Terus ada lagi nih namanya Feby lagi. Antara saya Feby dengan Feby satunya lagi nih, kita ini sama nama gitu ya, tapi antara sifat saya dengan sifat si Feby yang satunya lagi pasti berbeda kayak gitu ya. Terus habis itu ada yang namanya abstraksi ya. Abstraksi ini sesuatu yang kelihatannya rumit itu eh, dipecah gitu ya, dipecah menjadi eh, yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil terus diselesaikan satu persatu gitu. Jadi dia menyederhanakan yang namanya kompleksitas gitu ya. Ini ada untuk bahasanya tuh Java. Nah, di sini juga ya kita menggunakan Java ya. Java, terus habis itu ada C++, Python ya, bahasa C dan juga Ruby. Oke. Oke, saya lanjut ya. Terus saya cek dulu ada nggak yang join lagi. Ada. Oke, gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Selanjutnya adalah functional programming. Ya, functional programming ini adalah paradigma ya, paradigma pemrograman yang fokusnya itulah yang fokusnya itu kepada matematika. Gitu ya, matematika dasar gitu. Nah, jadi dia itu tidak merubah data dan juga tidak memiliki efek samping apapun gitu ya. Jadi penulisan programnya itu harus dijelasin satu persatu. Sifatnya adalah deklaratif. Eh, Gimana sih eh, kita tuh pengen mencapai apa gitu, caranya seperti apa, eh apa namanya? Pokoknya tuh kita harus sampai gitu ke tujuan kita. Jadi bukan gimana prosesnya atau segala macam, tapi lebih kepada eh, penjabarannya ya, penjabarannya secara lebih kompleks gitu ya. Namanya matematika. Ngikutin yang matematika kayak gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu dia tuh adalah menggunakan, dia nggak menggunakan variabel yang berubah-ubah ya. Jadi sifatnya adalah tetap, terus tidak memiliki efek samping dan juga banyak menggunakan fungsi rekursif dan higher order function kayak gitu ya. Contoh bahasanya ini adalah bahasa yang jarang sekali saya dengar namanya. Ada Haskell, Lisp ya, ada Erlang, Scala dan juga mungkin sebagian Python juga menggunakan metode bahasa fungsional ini kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah perbandingan singkatnya. Kalian bisa cek ya, bisa lihat sendiri di sini bahwa kalau untuk imperatif itu dia berdasarkan urutan instruksi. Terus habis itu kalau untuk terstruktur itu dia pengembangan daripada imperatif ya udah terbentuk tuh blok blok-blok ya. Jadi kalau eh, misalnya kita pengen nyari kesalahan atau bugnya di mana itu kita bisa langsung menuju ke blok-blok tersebut kayak gitu. Nah, terus ada prosedural ya. Prosedural itu berdasarkan fungsi ya, prosedur kayak gitu ya. Terus ada OOP. OOP ini yang penting adalah objek dan juga kelas kayak gitu. Terus selanjutnya adalah fungsional atau function yang mana dia itu sifatnya adalah deklaratif. Ya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan kah sampai di sini? Sejauh ini paham nggak tentang materi inisiasi pertama objek apa konsep pemrograman berorientasi objek? Ini konsep pemrograman dulu ya, belum masuk ke orientasi objeknya. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau Insya nggak Allah ada, dari saya cukup, Bu. oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nanti di akhir-akhir sesi itu kita akan membahas mengenai tugas. Tadi saya cek kalau nggak salah masih 2 atau 3 orang gitu yang submit tugas. Mudah-mudahan setelah nanti saya jelaskan itu semakin banyak yang submit sebelum waktu due date-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih yang paling utama ya, adalah konsep pemrograman berorientasi objek. Ini fokus pembelajaran kita. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau OOP ini dia tuh fokusnya ke kelas dan objek kayak gitu. Ya, kalau di apa namanya eh yang lain itu kan dia terstruktur, prosedural ya. Kalau ini tuh enggak, ini tuh dibagi lagi nih ada kelas dan juga objek. Jadi OOP ini paradigma pemrograman ya, yang fokusnya itu adalah kepada objek. Yang mana ya? Objek ini adalah entitas ya, entitas yang memiliki atribut ya, atribut terus habis itu dia ada perilaku. Contoh kayak ya. Saya adalah objek. Itu objeknya apa? Manusia. Ya, di mana manusia ini atribut saya apa? Atribut saya ada tangan, ada mata, terus habis itu ada kaki, ada telinga, hidung, mulut dan lain sebagainya. Itu adalah atribut saya. Nah, metode atau gimana sih saya menjalankan atribut saya? Ya, saya bergerak ya. Perilaku ya, saya makan angkat tangan saya ambil nasi terus saya masukkan ke mulut ya. Itu adalah metode atau gimana cara si atribut ini bergerak kayak gitu. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk OOP sendiri, tujuannya itu adalah semacam mensimulasikan apa yang ada ya di sekitaran kita itu menjadi program komputer ya atau di apa ya di transfer gitu ya. Ini nih misalnya saya kan nggak bisa dimasukin ke komputer kan, makanya apa yang saya kerjakan ya sebagai objek yang ada atribut dan juga metode itu di eh, ditransfer gitu ya, ditransfer menjadi kode program gitu ya, dan sifatnya itu lebih terstruktur biar program ini mudah memahami apa sih yang dikerjakan oleh manusia kayak gitu. Paham ya? Ingat ya, jadi untuk apa namanya? Untuk OOP sendiri itu fokusnya itu hanya kepada objek. Di dalam objek itu ada yang namanya atribut, ya. Kalau untuk program atribut itu data. Terus kalau di dalam objek juga ada yang namanya perilaku. Perilaku ini gimana cara kita mengolah data atau gimana cara kita menjalankan si atribut tersebut. Gitu, oke. Nah, contoh lain ya, saya kasih contoh lain untuk OOP itu sendiri. Contohnya tuh kayak gini eh objek apa ya? Objek motor ya. Oke, saya nanya ya, Mas Aris dari tadi yang selalu ngerespon saya. Atau ada lagi nggak yang mau ngerespon saya nih? Coba saya bilang aja hadir gitu. Nanti saya mau nanya-nanya dulu gitu. Kira-kira mengerti tidak dengan apa yang eh, dijelaskan? Halo, hai. Oke, oke ya. Saya balik lagi lah ke Mas Aris. Mas Aris, dengar saya? Ya, dengar, Bu. Oke, Mas Aris, coba ya disebutkan misalnya saya nyebutin objeknya adalah motor, motor ya. Oke, menurut Mas Aris, dengan objek motor tersebut yang menjadi atributnya apa? Roda, mesin, Nah, roda, ada roda, mesin, spion. spion. Oke, cukup ya. Sebenarnya masih banyak ya komponen-komponen yang lain. Nah, gimana cara si motor ini biar bisa dijalankan? Dengan menstarternya. Ya, starter ya, starter mesinnya gitu ya. Terus habis itu bisa didorong ya, didorong kalau misalnya nggak bisa ini atau kehabisan bensin. Nah, kan bisa tuh didorong motornya jalan akhirnya gitu kan. Nah, itu adalah perilaku atau metodenya. Sedangkan untuk spion, roda, terus apa namanya? Apa ya? Apalagi? Stang ya, stang motor. Nah, itu adalah atribut-atribut daripada si objek motor ini. Paham ya sampai sini ya? Oke, Insya kalau Allah paham, Bu. kalau paham kita lanjut lagi. Nah, di dalam OOP itu komponennya ada 4. Yang pertama adalah kelas,
Kelas ini adalah blueprint ya, blueprint atau template untuk membuat objek gitu ya. Yang kedua adalah objek itu sendiri. Yang ketiga adalah atribut dan yang keempat adalah metode. Nah, saya mau kasih lagi nih gambaran yang lebih besar gitu ya. Ke tahu kelas ya. Kelas ini kan semacam ruangan kayak gitu ya. Kelas ini semacam ruangan yang mana di dalam satu ruang ya, dalam satu ruangan itu ada banyak objek di dalamnya gitu ya. Contoh, di dalam ruang kelas ada monitor, objek monitor ya, ada objek meja, ada objek apa namanya? eh, orang, ada objek kursi gitu ya, ada objek apapun yang ada di dalam kelas. Jadi kelas ini semacam kayak wadah, ya wadah untuk nyimpan si objek gitu ya. Bisa nggak di dalam kelas ini ada banyak objek? Ya bisa, bisa aja gitu. Cuma antara satu objek dengan objek yang lain, atribut dan metodenya pasti berbeda. Antara saya, manusia, objek manusia, dengan apa namanya? Dengan objek kursi, itu atribut kita beda gitu ya. Cara atau metode yang digunakan juga berbeda. Kayak gitu. Bisa nggak manusia dijadikan kelas? Bisa, kelas manusia. Nah, di kelas manusia, objeknya ada apa? Tadi keluar ya. Mohon maaf ya. Saya lanjutin lagi ya. Saya izin share screen lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tunggu bentar. Saya izin untuk print screen buat bukti. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih kelihatan ya presentasi saya? Masih, Bu. Masih ya. Nah, bisa nggak sih di dalam objek ini ya apa atau manusia dijadikan sebagai kelas? Bisa kelas manusia namanya. Objeknya apa aja? Ya objeknya nanti diganti ya. Eh, kayak komponen-komponen yang ada di dalam manusia apa aja? Objeknya kayak kepala, gitu ya, kaki, tangan, kayak gitu. Atributnya apa? Kalau di kepala ada mata, ada hidung, mulut, telinga. Sedangkan di kaki ada jari gitu. Terus metodenya gimana? Ya kalau misalnya metode kepala ya kita bisa gerak kiri kanan ya kepala kita. Terus habis itu tangan kita bisa apa namanya jari kita ya jari kita bisa ngambil kaki kita eh, bisa digerakin kayak gitu. Jadi eh, bisa sih sebenarnya ya bahkan untuk jari sendiri itu bisa dijadikan sebagai objek-objek jari. Nanti di di ini lagi disempurnakan lagi. Kalau kelas jari, objeknya apa? Ya objeknya kuku, kayak gitu. Paham ya? Oke, paham. Saya lanjut. Ini saya, eh, apa ya? Saya izin ngasih link absen. Jadi nanti silakan absen ya. Bentar. Oke, silakan ya diisi absennya.
Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, oke. Setelah kita mempelajari komponen daripada OOP, kita masuk ke kelebihan OOP. Nah, OOP ini kodenya lebih lebih modular. Modular ini contohnya dia tuh dibagi-bagi gitu ya. Misalnya nih, sejauh ini kan kita tahu kalau di pemrograman, kalau kita pengen nulis baris program itu kan apa namanya 1.000 baris ya 1.000 baris gitu aja gitu ya. Sedangkan kalau untuk OOP ini sendiri dibagi-bagi per blok kayak gitu, modular ya, sehingga dia lebih terorganisir kayak gitu. Jelas kelas mana, objek mana, di dalam kelas ada objek, ada metode gitu, jelas gitu. Nah, terus habis itu dia sifatnya adalah reusability yang mana bisa dipakai ya, bisa digunakan kembali melalui inheritance atau pewarisan. Selanjutnya adalah maintainability. Dia tuh lebih mudah untuk diperbarui dan diperbaiki. Jadi kalau misalnya saja diketahui ada bug ya, maka eh, ya udah kita langsung ditujukan ya kita langsung eh, apa namanya bisa menuju ke tanda merah yang ada di blok tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah scalability. Kalau scalability ini bisa dikembangkan ya untuk proyek besar. Contohnya kayak dia sifatnya adalah open source pastinya ya. Contohnya kayak gini. Ketika kita ingin membuat satu aplikasi berbasis mobile, yang mana bahasa yang digunakan adalah bahasa Java atau Kotlin, ya, di dalam aplikasi tersebut, ketika ingin kita kembangkan itu bisa, ya, menjadi aplikasi lebih besar, bisa gitu, tersedia semuanya kayak gitu ya. Terus habis itu adalah sifatnya kelebihan lainnya itu adalah abstraksi dan enkapsulasi. Jadi dengan abstraksi dan enkapsulasi ini, karena dia kapsul ya, yang seperti saya bilang tadi, kalau kapsul itu inti programnya itu ada di dalam kapsul sehingga dia lebih aman gitu ya. Untuk data-datanya itu lebih aman. Oke, kita lanjut. Kekurangannya adalah lebih kompleks dibandingkan dengan program yang lain kayak prosedural gitu ya. Kalau untuk apa OOP ini sifatnya kompleks, terus eh, dia itu ya di dalam satu program bisa ada banyak kelas gitu. Tergantung kita yang eh, apa maintenance-nya gitu ya. Terus habis itu untuk membuat satu program dengan menggunakan OOP, maka perencanaan arsitekturnya itu harus lebih baik. Jadi kita harus benar-benar apa namanya mendesain program kita atau membuat alur yang jelas terhadap program yang akan kita buat kayak gitu. Khususnya untuk OOP. Makanya ada yang namanya Unified Modeling Language ya atau UML di aktivitas 7 atau sesi 7 pertemuan nanti kayak gitu. Ya, itu gunanya adalah untuk memperjelas si program. Kita pengen buat apa, gitu, ya, use case-nya gimana, kelas diagramnya seperti apa, kelas-kelasnya apa aja tuh, semuanya itu jelas ya di eh, UML tersebut, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus di dalam materi inisiasi itu saya, kalau nggak salah ya, ada eh, pembahasan mengenai compiler, interpreter, dan juga editor ya di dalam pemrograman. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, untuk oke, untuk pemrograman ya, kalau kita misalnya saja ingin membuat satu program, itu kita butuh yang namanya text editor, gitu ya. Text editor, terus kita juga butuh yang namanya compiler ataupun interpreter. Nah, apa namanya? Sebenarnya ketiga itu adalah alat bantu ya. Ketiga yang disebutkan tadi itu merupakan alat bantu yang mana dia itu di dalam satu text editor kadang itu udah ada interpreter, kadang juga udah ada yang namanya compiler kayak gitu ya. Text editor ini atau editor itu adalah tempat halaman ya yang digunakan untuk menulis program kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada compiler. Compiler ini digunakan untuk menerjemahkan, ya, menerjemahkan seluruh kode. Jadi, misalnya nih kita punya 1.000 baris kode, ya udah diterjemahin satu persatu, kayak gitu ya. Diterjemahin satu persatu, sehingga apa? Sehingga menjadi lama. Kalau misalnya kita menggunakan compiler, gitu ya. Bukan, interpreter ya. Kalau compiler sama interpreter ini tujuannya adalah sama. Yaitu sama-sama untuk menerjemahkan
program, ya, menerjemahkan program menjadi bahasa mesin. Nanti habis itu dikembalikan lagi gitu agar kita manusia ini mengerti gitu. Nah, tapi bedanya kalau compiler itu dia menerjemahkan seluruh kode program itu menjadi bahasa mesin. Jadi dia menerjemahkan secara keseluruhan, sedangkan interpreter itu menerjemahkan itu satu persatu gitu ya. Jadi dia satu baris dulu diterjemahin, selanjutnya satu baris lagi, habis itu satu baris lagi gitu. Makanya si interpreter ini lebih lambat daripada si compiler. Nah, untuk sekarang ya kebanyakan text editor itu dia udah menyatukan antara si interpreter dan juga compiler sehingga ketika kita running program kita itu lebih cepat apanya? Lebih cepat munculin outputnya gitu nggak nunggu lama. Ya, kita lanjut lagi. Ini udah ya, ini udah saya jelasin. Jadi editor itu tempat kita menulis program, mengedit ya, dan lain sebagainya. Terus habis itu contohnya kayak Notepad ya, Visual Studio Code, ya Sublime Text, IntelliJ IDEA, Eclipse dan lain sebagainya, Atom ya. Itu adalah contoh-contoh text editor. Nah, ini adalah compiler kita. Ini adalah interpreter. Gitu ya. Ini adalah perbandingannya. Kalian bisa baca di sini ya. Kalau untuk perbandingannya itu eh, lebih apa ya? Lebih eh, mudah ya, lebih mudah itu ketika kita menggunakan yang namanya compiler karena dia menerjemahkan program itu secara keseluruhan sekaligus. Kalau interpreter itu satu persatu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya tipe data, variabel, identifier, dan juga keyword ya. Saya izin print screen lagi ya. Nah, di dalam OOP, di dalam OOP itu eh, ada dasar yang paling penting yang harus kita ingat. Sebenarnya sih nggak hanya di OOP, tapi di setiap kita membuat pemrograman, ya di saat kita belajar program, maka hal mendasar yang harus kita ketahui itu yang pertama adalah tipe data. Tipe data, variabel, identifier, dan juga keyword. Di setiap program itu pasti ada yang namanya tipe data, variabel, identifier, dan juga keywordnya masing-masing. Ya. Nah, tapi kalau khusus ya, khusus untuk OOP, ketika kita ingin membuat kelas ataupun objek, maka yang paling penting atau yang paling utama yang harus kita tahu itu adalah tipe datanya apa, variabelnya gimana, identifiernya gimana, dan juga keywordnya apa. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena komponen-komponen yang udah saya sebutkan tadi, dia itu digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data di dalam program Java yang akan kita buat. Kayak gitu. Nah, apa sih itu tipe data? Jadi tipe data itu adalah semacam kayak wadah juga gitu ya. Kayak wadah yang mana eh, tipe data ini dia nentuin jenis nilai yang bisa disimpan di dalam variabel. Kayak gitu. Sejauh yang saya pelajari, tipe data itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tipe data sederhana atau primitif, ya, merupakan tipe data yang paling umum yang dikenal oleh orang-orang komputer. Contohnya kayak integer, habis itu ada boolean, floating atau ya, ada boolean, ada floating point atau double atau float ya. Terus habis itu ada char, karakter, kayak gitu ya. Nah, jadi itu namanya adalah tipe data primitif. Selanjutnya, nah ini ya contoh-contohnya ya, kayak tipe data ya, ada byte, short, integer, ya, long, float, double, char, boolean. Ini ada ukurannya, bisa kalian lihat sendiri. Ada nilai yang digunakan, contohnya ya semuanya ini. Kalau untuk integer itu umum ya untuk bilangan, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Terus habis itu kalau char itu semua yang berbau dengan huruf ya atau kata ya gitu. Nah di atas char ada yang namanya string. String ini biasa digunakan untuk membuat kalimat, paragraf dan lain sebagainya. Terus habis itu ada boolean. Boolean ini dia itu terdiri hanya dua ya, terdiri dari dua. Biasanya untuk struktur putusan ya ada nol sama satu ya, tidak, hidup, mati gitu, pokoknya cuma dua gitu pilihannya. Terus habis itu ada yang namanya float, double ya. Nah, float atau double ini biasanya untuk angka-angka desimal. Oke, angka desimal. Terus habis itu ada apa lagi ya? Tadi udah saya sebutkan semua ya, ada char, karakter, integer dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat, udah jelas semua di situ. Oke, kita lanjut lagi. Saya izin print screen dulu ya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tipe data non-primitif ya, atau tipe data kompleks namanya ya. Nah, tipe data kompleks ini dibuat dari kelas atau objek gitu. Contohnya apa? Kayak string, array, gitu ya, interface, enum. Nah, untuk string itu seperti yang saya bilang ya, kakaknya daripada karakter. Jadi dia kumpulan daripada karakter-karakter yang mana eh, panjangnya tuh bisa satu paragraf kayak gitu. Kalau pengen bikin string, pengen bikin paragraf ya atau kalimat-kalimat yang kata-katanya banyak ya pakai aja string gitu. Karena char kadang tidak mencukupi, tidak mencakup ke nilai char gitu ya. Nah terus ada yang namanya array. Nah array ini dia tuh kayak kumpulan tipe data yang sama jenis gitu. Kalau integer integer aja, integer nggak bisa digabung dengan char, nggak bisa juga digabung dengan float ataupun double. Jadi kalau misalnya saja integer 5 ya berarti dimulai dari angka 0 sampai 4. Kenapa 0 sampai 4? Karena yaitu tadi apa namanya? Dia itu terhitung dari 0 ya. Kalau yang diminta adalah integer 5, array 5, maka hitungnya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Totalnya adalah 5. Nah, terus selanjutnya ada kelas ya. Tadi kelas sudah saya jelaskan, ada interface dan juga daripada enum. Enum ini contohnya kayak gini. Misalnya nih, pernah nggak sih kita tuh nekan satu pilihan hari misalnya ya. Ketika kita klik hari, maka muncul pilihan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, terus ketika kita pilih Senin, maka dia tuh akan tertulis Senin di situ. Nah, itu adalah enum gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, variabel. Ya, tadi tipe data sudah, sekarang adalah variabel. Nah, saya izin lagi ya, screenshot. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Nah, variabel ini adalah wadah ya, wadah untuk menyimpan data sementara yang mana data tersebut itu bisa dirubah-rubah. Beda dengan konstanta. Kalau konstanta itu datanya sifatnya adalah tetap. Contoh, I sama dengan 3,14. 3,14 ini nggak bisa kita rubah jadi 3,10, 3,11 nggak bisa. Karena apa? Karena sifatnya konstan, tetap. Sedangkan variabel, misalnya input nama sama dengan input nama titik dua ya, integer nama titik koma gitu. Terus habis itu eh, print outnya adalah masukkan nama. Ya terserah saya mau pakai nama siapa aja, bisa pakai nama saya, bisa pakai nama Marcel, bisa pakai nama Rio kayak gitu ya. Jadi tidak tentu, tidak tetap namanya siapa kecuali di programnya itu udah kita buatkan eh, char nama sama dengan Feby, maka yang akan muncul di output atau luaran dari program kita itu pasti nama saya, kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya saja, nah itu juga itu variabel ya, bukan konstanta karena konstanta itu dia udah pasti pakai apa namanya ketetapan cons ya, cons nama sama cons pi ya, cons pi sama dengan 3,14 kayak gitulah ya untuk pembuatan di programnya. Nah, terus ini adalah jenis-jenis variabel. Ada yang namanya instan variabel, ada static variabel, ada lokal variabel, dan parameter parameter variabel. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau untuk instan variabel itu deklarasinya di luar daripada dia di dalam kelas, tapi di luar daripada metode. Terus kalau untuk variabel, static variabel, dia itu di dalam kelas dengan keywordnya static. Jadi apapun, misalnya static, pokoknya di depan program kita itu ada static-static, maka itu penggunaannya adalah static variabel. Terus ada lokal variabel. Kalau lokal variabel ini dia ada di dalam metode. Nah, parameter variabel itu di dalam tanda kurung metode. Contohnya ya, contoh nih. Di sini udah saya kasih contoh semuanya ya untuk insert variabel, misalnya kayak string nama titik koma. Oke, saya izin share screen bentar ya. Oke, kita ini ya. Terus untuk identifier sendiri itu nggak boleh diawali dengan angka. Jadi misalnya
satu nama itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya nama satu boleh. Nama satu itu artinya nama pertama gitu. Atau misalnya angka satu dan itu angka penulisan angka satu juga nggak boleh pakai spasi angka spasi satu itu nggak boleh. Harusnya angka satu itu langsung atau angka angka underscore satu kayak gitu ya. Terus tidak boleh menggunakan keyword di Java. Habis itu case sensitif. Jadi bedakan ya antara nama kecil dan nama besar gitu ya. N di nama kecil, N kecil di nama dan N besar di nama itu beda gitu. Jadi kalau misalnya saja kita menginisialisasi di awal program itu nama 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 lengkap, nama N-nya besar gitu. Pada saat kita memanggil ya, memanggil nama ini N-nya kecil, maka dia akan bingung yang mana nih gitu. Ya, yang diinisialisasi namanya N besar, sedangkan yang dipanggil namanya N-nya kecil. Kan dia bingung, programnya pasti error gitu ya. Terus gunakan gaya penulisannya tuh sesuai dengan konvensi daripada Java. Misalnya nih kayak integer umur, string nama lengkap, final integer maksimal umur ya kayak gini ya. Ini adalah contohnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah keyword atau kata kunci. Nah, ini ada banyak ya keyword atau kata kunci di Java. eh nah, ini udah bisa kalian lihat ya. Ini nggak akan saya sebutkan lagi karena ada di materi inisiasi. Tuh, ini contohnya ya. Ini adalah contohnya. Nah, ini ya, public class mobil, private string merek ya. Ini variabel privat untuk enkapsulasi. Terus habis itu public mobil, nanti yang akan dimunculkan itu adalah mobil Toyota dinyalakan, kayak gitu. Jadi eh, kelasnya mobil, oke. Terus habis itu metodenya itu adalah nyalakan, ya, menyala, kayak gitu. Caranya gimana ya? Nyalakan mesinnya, nanti pasti dia akan nyalakan. Oke, lanjut ya. Bentar. Oke, baik, saya lanjut ya. Tadi saya lagi ngecas laptop. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tipe data kompleks ya. Tipe data kompleks ini adalah array dan string, salah satu contohnya karena banyak ada struct juga dan lain sebagainya. Nah, array dan string ini itu dua hal dasar yang sangat penting di dalam PBO atau pemrograman berorientasi objek gitu. Nah, untuk array tadi udah saya bilang ya, di dalam array itu dia nyimpen sekumpulan jenis data atau jenis tipe data tuh yang sama, nggak boleh digabung gitu. Terus ada string. String ini dia untuk nyimpen dan memanipulasi data teks gitu. Jadi erat ya kaitannya dengan konsep OOP karena dia tuh bisa berada di dalam kelas dan objek sebagai atribut ataupun data yang diolah melalui metode. Nah, array di dalam Java itu tadi udah saya bilang ya, array ini dimulai dari angka 0. Jadi kalau misalnya saja diidentifikasi atau diinisialisasi bahwa array sama dengan 5, maka total angka yang harus kita buat itu adalah 4. Bukan totalnya ya, kita mulai dari 0 ya. Jadi 0, 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi totalnya adalah 5. Kalau dia minta 10, array 10 berarti dimulai dari 0, 0 sampai 9. Kalau misalnya array 15, 0 sampai 14. Pokoknya semua array itu dimulai dari angka 0, gitu ya. Nah, array itu dia tuh punya panjang ya, punya panjangnya eh, dan bisa digunakan untuk looping atau pengulangan dengan metode khusus, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini adalah deklarasi array. Gimana sih biar array ini bisa dideklarasiin? Nah, caranya tuh seperti ini. Ada 3 cara ya yang bisa kita gunakan untuk mendeklarasi atau menginisialisasi array dalam Java.
Yang pertama adalah integer angka. Jadi dia tuh pakai tanda kurung awal. Oke. Integer angka karena ini tuh sama aja kayak arraynya tuh belum berisi nilai gitu ya. Terus habis itu integer tanda kurung ya, kurung awal angka new integer 5 berarti ukuran elemennya itu adalah 5. 5 berarti dimulai dari 0 sampai 4 kayak gitu ya. Nah, terus integer angka 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi kalau misalnya yang diminta itu adalah angka 0, maka angka eh, misalnya sistem outprint line angka 0, dimulai dari 0 gitu. Jadi yang diminta adalah angka 2. Angka 2-nya berapa? Misalnya berarti angka yang kedua 0, 1, 2. Berarti ini adalah 30 ya, bukan 99. Karena 30. Kenapa 30? Karena di sini 0, 1, 2. Kayak gitu ya. Kalau misalnya diminta di sini adalah angka 3, maka 0, 1, 2, 3. Berarti di sini adalah 4, 4. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya. Ini array untuk looping. Biasanya array itu digunakan untuk sebenarnya sih bisa ya untuk semua kondisi, tapi lebih banyak digunakan untuk looping. Nah, kayak gini ya. Di sini adalah public class contoh array, public static void main. Ini nggak bisa dirubah, ini default untuk program. Yang mana integer nilai yang diminta itu 85, 90, 78, 92, 88. Ini inisialisasinya. Ya, ini array ini. Nah, ketika kita menggunakan kondisi perulangan atau for, maka for in i, for integer i sama dengan 0. Berarti i-nya itu dimulai dari 0 gitu ya. Yang mana i ini adalah nilai length i plus plus. Nanti 0 ditambah terus naik gitu 0 1 i plus plus. Berarti 0 ditambah 1, habis itu 1 kan? 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1 kayak gitu ya. Nah, di sini diminta sistem outprint line ya eh, keluarkan nilai nilai ke i ya, nilai ke i gitu. Habis itu sistem outprint line menggunakan for each, for in, nilai sistem outprint line. Nah, di sini nanti muncul nih kayak gini nih. Nilai ke nolnya 85 gitu ya. Nilai ke 0 85, nilai ke 1 90, 78, 92, 88 kayak gitu. Oke, jadi dia diurut gitu ya. Berarti cuma ada array-nya tuh 5 totalnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah array multidimensi. Tadi array satu dimensi, sekarang array multidimensi. Untuk array multidimensi, ini tuh sama kayak matrik gitu. Menyimpan data dalam bentuk tabel atau matrik. Nah, contohnya kayak gini. Ya, integer matrik 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Yang mana i-nya tuh dimulai dari 0. Oke, i kurang dari 3, i plus plus. Oke, nanti hasilnya seperti ini ya. Kayak matrik ya, ada baris dan juga ada kok. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah array mahasiswa. Contoh kalau di OOP ya, string nama, integer nilai. Terus dis nama ngambil nama, dis nilai ngambil nilai. Terus di sini printkan katanya ya, nilai nama gitu. Yang mana integer nilai, nanti munculnya nilai Rina itu di sini ya, nama mahasiswanya Rina, terus nilai Rina. Jadi tampilkan nilai Rina. Nilainya berapa? Di sini ada 85, 90 sama 8, 88. Gitu ya. Kenapa 85, 90, 88? Karena di sini udah diinisialisasi bahwa nilai Rina itu adalah 85, 90, 88. Yang ini. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah string dalam Java. String ini digunakan ya untuk merepresentasikan kumpulan karakter gitu ya. Dia beda dengan char karena string ini bisa digunakan untuk memanipulasi teks. Biasanya ini kalau kata orang-orang ya, string ini adalah kakaknya daripada char. Kalau char itu kita eh, untuk kalimat pendek, string ini untuk yang panjang, gitu ya biasanya ya. Nah, ada dua cara ya. Ada literal string dan juga ada objek. Nah, ini string nama Rina, string salam, new string halo dunia. Jadi penulisannya tuh bisa seperti ini. Gitu. Jadi, kalian bisa cek sekali, cek sendiri. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah metode penting dari string. Ya, kayak gini. Bisa kalian lihat, kita lanjut lagi ya. Ini adalah contoh string. Nih, contoh string itu kayak gini, ya. Misalnya nih, public class contoh string. Jadi nama kelasnya adalah contoh string, yang mana dalam string kalimat ya belajar Java itu menyenangkan.
Terus sistem out print line kalimat asli. Jadi dia pasti akan eh, ini ya eh, kalimat aslinya nih ngambil dari kalimat gitu. Jadi dia akan narik yang mana nih yang merupakan kalimat. Berarti belajar Java itu menyenangkan. Jumlah karakter berarti kalimat lengthnya berapa? Nanti dihitung karakternya berapa? B1, E2, 1, 2, 3 sampai 29 ternyata ya. Terus huruf besarnya ada berapa? Gitu. Ya, huruf besarnya atau huruf besar kalimat to uppercase. Jadi dia minta kalimat ini belajar Java itu menyenangkan ini jadikan huruf besar. Nanti dia akan jadiin huruf besar semuanya. Terus minta kalimat to lowercase. Jadi nanti belajar Java itu menyenangkan jadiin huruf kecil semua. Terus karakter ke-8. Nanti dicari nih. Yang mana nih yang karakter karakter ke-8 kayak gitu. Ternyata nggak ada. Apa nggak ada karena karakter ke-8 itu adalah spasi. Dihitung juga ya semuanya ya. Terus habis itu substring 0 sampai 7 gitu. Kalimat terus substring. Substring itu belajar. Jadi satu string. Satu stringnya itu belajar gitu. Terus ganti kata. Jadi kalimat replace. Ganti kata menyenangkan seru ya. Replace kalimat replace. Jadi belajar Java itu menyenangkan dan juga seru katanya gitu ya. Belajar Java itu seru. Selanjutnya adalah ganti kata ya plus ya. Di sini ada ganti kata kalimat replace menyenangkan, seru. Terus itu untuk apakah mengandung Java? Kalimat konsten Java dicari. Mengandung Java enggak? Ternyata mengandung ada Javanya, maka dibuatkan true di sini. Hasilnya adalah true. Kenapa true ya? Karena ada Javanya di sini. Tapi kalau misalnya saja belajar itu menyenangkan, ketika kita tanya apakah mengandung Java, pasti di sini nggak akan dibuatkan true, pasti false karena tidak mengandung Java. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini saya izin share screen lagi ya. Saya izin print screen maksudnya. Oke. Lanjut lagi ya, ini adalah string sebagai objek di dalam OOP. Nah, dia string judul, string penulis. Ini adalah contoh daripada kodenya. Nanti hasilnya judulnya belajar Java, penulisnya Dewi Lestari. Sebenarnya mudah-mudah gitu aja sih. Kita inisialisasi, terus kita panggil, inisialisasi, kita panggil kayak gitu. Yang penting jelas ya, kelasnya apa, objeknya apa, metodenya apa. Gitu ya. Oke, ini ntar lagi kita membahas yang mengenai tugas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk absensi jangan lupa ya diisi tuh. Nah, kita lanjut nih ke struktur keputusan dan struktur perulangan di dalam Java. Nah, ada ya apa namanya? Dua jenis eh apa ya? Bukan dua jenis ya, maksudnya tuh di dalam program itu pasti selalu ada yang namanya perulangan dan eh, keputusan dan perulangan gitu ya. Kalau keputusan itu decision atau branching ya, untuk perulangan itu looping atau iterasi. Nah, ini penting ya karena digunakan di dalam kelas untuk mengontrol perilaku objek. Nah, struktur keputusan atau decision structure ini itu merupakan langkah untuk menentukan alur logika gitu berdasarkan dua kondisi, ada kondisi true dan kondisi false. Itu aja gitu. Jadi kalau misalnya saja kayak gini ya, ketika saya eh, check out Shopee misalnya, ketika saya check out satu barang di Shopee dan ternyata tidak ada, maka pilihannya ada dua, tutup aplikasi atau yang satu lagi cari ini yang lain gitu. Cari apa? Cari barang yang lain kayak gitu. Keputusannya kayak gitu aja ya. Lanjut nggak lanjut gitu. Lanjut nggak gitu. Nggak lanjut gitu. Terus berhenti atau balik lagi gitu. Keputusannya kayak gitu. Nah, biasanya kondisi ini ya itu menggunakan yang namanya operator perbandingan atau logika gitu. Contohnya kayak gini ya. Ini adalah operator nih. Sama dengan itu menyatakan bahwa itu membandingkan antara nilai satu dengan nilai
dua itu sama atau tidak, kayak gitu. Ya, misalnya A sama dengan B. Itu nggak sama, jawabannya pasti false gitu. Misalnya A besar sama dengan A kecil itu sama karena sama-sama A. Nah, selanjutnya adalah ini tanda tidak sama. Berarti A tidak sama dengan B. Contohnya kayak gini ya. Ini saya buat di sini ya untuk tidak sama ya. A tidak sama dengan B gitu. Kayak gitu ya penulisannya. Terus habis itu ini tanda kecil dari ya, kecil dari. Misalnya diketahui A-nya sama dengan 10, 10 terus B sama dengan 5. Apakah A lebih kecil dari? Berarti A ya, A kecil dari B, pasti jawabannya adalah false gitu ya. Karena nilai A 10, B 5. Nah, sedangkan untuk besar dari ya, A besar dari B, maka nilainya adalah true gitu ya. Kenapa? Karena ya pasti 10 lebih besar daripada 5. Terus ini adalah dan ya. Dan atau AND gitu ya. Ini eh, kalau untuk dan atau AND ya, itu biasanya kondisinya tuh dua-duanya harus bernilai benar ya atau nilainya satu semua. Itu. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Kata penghubung dan ya, saya dan kamu akan pergi ke pasar. Bisa nggak? Hanya saya aja. Nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Karena di situ dia pakai penghubung dan harus ada dua-duanya. Ya, kalau misalnya saja saya sendiri itu salah. Itu nggak bisa. Nilainya pasti nol. Gitu. Selanjutnya adalah atau ya. Ini atau or ya. Ini tandanya seperti ini. Ini adalah or. Nah, or ini misalnya saya atau kamu akan pergi ke pasar. Berarti boleh ya. Or mengkondisikan nilai salah satu nilainya itu bernilai benar atau satu. Jadi nggak ngaruh yang lainnya bernilai nol atau salah. Gitu ya. Kalau misalnya saja nih, misalnya saja saya atau kamu ke pasar, ya boleh saya, boleh kamu, boleh dua-duanya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya nggak ada yang sama sekali ke pasar. Gitu ya. Kayak gitulah ya pokoknya untuk operator operasi operator perbandingan atau logika. Nah, ini adalah jenis-jenis struktur keputusan yang ada di Java. Yang pertama adalah if. Nah, ingat ya, di tugas kita ada if, ada else, dan lain sebagainya. Ini harus kalian ingat betul-betul. Saya izin print screen ya. Nah, if ini dia tuh menjalankan blok kode kalau misalnya eh, kondisinya itu cuma benar, benar doang, gitu. Contoh ya, if kondisi ini penulisannya seperti ini ya. If kondisi, terus aksi jika kondisinya benar. Contoh, kejar nilainya sama dengan 80. If nilai lebih besar sama dengan 75, maka sistem outprint line-nya tuh akan mengeluarkan kata lulus gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih besar daripada 75, maka dia lulus gitu. Gimana kalau keadaannya itu tidak terpenuhi atau dibilang di sini apa nilainya cuma 60, maka dia tuh nggak akan mengeluarkan apa-apa. Atau dia mengeluarkan mungkin mungkin kita bisa bikin satu pernyataan lagi bahwa tidak lulus kayak gitu ya. Pokoknya untuk kondisi if itu dia itu hanya menjalankan kondisi yang benar aja gitu ya, kondisi yang benar aja. Selanjutnya adalah if else. If else ini menjalankan satu dari dua kemungkinan kondisi. Penulisannya seperti ini ya. If kondisi aksi jika benar, else aksi jika salah. Seperti yang saya bilang tadi. Misalnya di sini integer nilainya adalah 60 ya. Yang diketahui itu nilainya 60. Terus jika nilainya lebih besar daripada 75, maka keluarkanlah kalau dia itu lulus gitu. Tapi kalau misalnya enggak, else ya, else, maka tidak lulus gitu. Jadi kalau misalnya dia di bawah daripada 75, maka dia enggak lulus. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, jawabannya apa? Jawabannya adalah dia tidak tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena nilainya cuma 60. Ya.
kondisinya kan harus nilai dari 75, lebih dari 75 untuk lulus. Gitu. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, ini adalah if else gitu ya, digunakan jika ada beberapa kemungkinan kondisi. Contohnya, if nilai sama dengan 90, maka kalau misalnya nilainya adalah 90, keluarkanlah yaitu A. Kalau misalnya nilainya itu lebih besar daripada 80, keluarkan B. Kalau nilainya lebih besar daripada 70, keluarkan C. Dan kalau misalnya saja lebih kecil daripada semua itu, maka keluarkan D. Jadi dia tuh membatasi gitu, 80 sampai 89 itu nilainya adalah B. Di atas 90 berarti dari 90 sampai dari 91 sampai 100 itu nilainya A. Gitu ya. Terus if else if nilai lebih besar daripada 70. Berarti batasnya apa? Batasnya dari 70 sampai 8, 80 atau 71 sampai 79. Itu nilainya adalah C. Di bawah dari kondisi itu semua, maka nilainya adalah D. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Saya izin print screen. Oke, lanjut lagi. Ini adalah sweet cash. Untuk sweet cash ini sendiri digunakan jika memiliki banyak pilihan kondisi tetap. Misalnya sweet hari. Nah, ini nih yang saya bilang tadi ya, bisa sebenarnya digunakan untuk enum gitu ya. Enum. Tapi kalau enum itu untuk pilihan ya, pilihan hari-hari. Nah, kalau gini tuh kondisinya tetap gitu. Sweet hari case 1, Senin, break case 2, Selasa, break default, sistem print online, hari tidak ditemukan. Jadi tergantung kita milih hari apa. Di sini yang diketahui cuma Senin sama Selasa aja. Jadi kalau misalnya dia mintanya Rabu ya, dia pasti akan memunculkan hari tidak diketahui. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ada public class struktur keputusan mahasiswa gitu. Ini untuk nilai tadi ya. String nama integer nilai ya. Dis nama ngambil nama, dis nilai dia ngambil nilai gitu. Yang mana metodenya itu untuk menentukan kelulusan yang tadi ya. Kalau misalnya lebih besar dari 90 dapat A, lebih besar dari 80 dia dapat B, lebih besar dari 70 dapat C. Kalau misalnya enggak semuanya dia dapat enggak lulus gitu. Nah, terus ternyata di sini ya untuk struktur keputusan mahasiswanya, di sini namanya Rina. Rina nilainya berapa? Nah, di sini nilai Rina itu adalah eh, 85. Maka dia akan mencari range 85 itu dinilai apa gitu. Ternyata B. Maka dia akan mengeluarkan Rina mendapatkan nilai nilai B. Nah, terus habis itu ada struktur perulangan. Untuk struktur perulangan sendiri, dia tuh menjalankan perintah berulang-ulang gitu ya, selama kondisinya itu terpenuhi gitu. Contoh ya, bukan contoh ya. Ini adalah jenis-jenis perulangan di Java. Yang pertama adalah for loop ya. For loop ini digunakan untuk jumlah perulangan yang sudah diketahui. Contoh di sini for. Jadi dia menggunakan yang namanya for ya, for gitu. For loop ya. Kondisinya for gitu. Untuk kondisinya itu eh, kalau misalnya saja jumlah pengulangannya itu diketahui. Contoh for integer i. Jadi dimulainya tuh dari i gitu ya. Dimulainya dari I-nya tuh 0. Mulai dari 0. Yang mana I nggak boleh lewat daripada 5 atau I lebih kecil dari 5. Maka ya, terus I plus plus ini maksudnya dari 0, 1, 2. Jadi dia tuh naik itu angkanya ya. Kalau I min min berarti dari 0, min 1, min 2. Jadi dia turun angkanya. Di sini dia minta ya batas I itu lebih kecil dari 5. Apa sih yang lebih kecil dari 5? Tapi dia mencakup 5 nilai. Yaitu tadi 4 ya. Perulangan ke 0, perulangan 1, 2, 3, 4. Totalnya semua adalah 5. Gitu ya. Saya lanjut lagi. Ada while loop. While loop ini digunakan ketika jumlah pengulangannya itu belum pasti. Tapi dia itu berdasarkan dengan kondisi. Misalnya integer I-nya sama dengan 1. While I itu tidak lebih kecil daripada 5. Tidak kecil sama dengan 5, maka dia akan mengeluarkan angka kayak gitu ya, I plus plus. Nah, terus ada do while loop ya. Dia menjalankan perintah minimal 1 kali walaupun kondisi awalnya salah. Jadi dia tuh sekali aja ngikutin kondisi gitu. Ya walaupun salah ya kondisi awalnya. Integer I-nya sama dengan 6. Do sistem out print line. Sistem out print line yang dikeluarkan itu adalah nilai ngambil daripada I plus plus I tidak I kecil sama dengan 5, maka dia akan menghasilkan nilai
6. Jadi dia tuh cukup menjalankan perintah tuh satu kali aja minimal, walaupun kondisinya tuh salah, gitu ya. For each loop ya digunakan untuk menelusuri array atau koleksi data secara keseluruhan. Jadi kayak gini ya, contoh penulisannya. Nah, ini adalah contoh contoh array, contoh perulangan. Di sini perulangan ya. Ada judul, ada penulis, gitu. Perulangannya di mana? Ya perulangannya di sini tadi. For perulangan buku, daftar buku, tampilkan info sistem print line. Nanti hasilnya seperti ini. Daftar buku, judulnya apa, gitu ya. Penulisnya siapa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah kombinasi. Jadi bisa ya antara keputusan dengan perulangan itu dijadikan dalam satu program. Itu bisa, contohnya seperti ini kalian bisa lihat. Nah, di sini ada apa namanya? Nilai mahasiswa ya. Untuk kelasnya nilai mahasiswa. Terus di sini ada if ya. Ada struktur keputusan. Cek kelulusan. Jadi dia ngecek dulu nih, lulus nggak si orang ini, si siapa nih? Si Rina ya. Rina sama Doni sama Sari gitu. Nah, gimana cek kelulusannya? Dia menggunakan struktur keputusan if ya, if nilai lebih kecil lebih besar sama dengan 75 maka lulus. Kalau misalnya tidak ya dia nggak lulus gitu. Dan ternyata Rina itu nilainya 90 ya, berarti Rina pasti lulus. Doni 60, Doni nggak lulus, Sari 80 gitu. For ya, for ini nilai mahasiswa daftar. Nah, nanti dia tuh ngulang gitu gitu ya. Dia ngulang lagi berdasarkan dengan kondisi. Gitu. Maka hasilnya di sini Rina lulus, Doni nggak lulus, Hari lulus. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak mau ditanyakan kita ke Bu, tugas ya. Siapa yang Bu, tadi? ini saya Mia Aulia mau nanyakan tentang tugas. Oh iya boleh, silakan Mia. Ibu, mohon maaf sebelumnya izin saya bertanya. Mm-mm. Kalau misalkan untuk tugas satu kan itu yang videonya tuh harus dari codingan awal sampai akhir, apa misalkan kita bisa hanya sudah codingan nanti tinggal jelasin aja gitu, Bu? Sebenarnya sih bisa ya. Kalau misalnya codingannya udah selesai, terus habis itu dijelaskan, nggak apa-apa. Yang penting seluruh ketentuannya itu terpenuhi, kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau live coding juga nggak masalah. Gitu. Jadi dijelasin program ini buat apa. Nanti saya punya contohnya. Tapi waktu kita kayaknya ini udah tinggal beberapa menit lagi. Nanti, eh, oh ya masih ada 5 menit ya. Kita langsung ke tugas aja ya. Saya punya laporan Ya, baik tugas untuk Ibu. tugas ya. Nah, mungkin kalian bisa cek. Nah, di sini ya saya pakai NetBeans. Saya izin share, saya stop share dulu. Eh, saya buka ya NetBeans. Nah, ini saya udah buatkan ya, udah buatkan contoh programnya. Kalian bisa cek eh, di sini. Nah, di sini tuh kan ada ini ya, ya kita punya, tunggu ya, saya coba jalankan ya. Nah, nanti tuh ya, hasil yang harus didapatkan di program itu seperti ini. Ya, seperti ini. Misalnya dimasukkan pesanan. Bisa pesanan pertama ya, misalnya saya nasi goreng. Gak apa-apa kalau misalnya pengennya itu ngejelasinnya pada saat program selesai, gak masalah. Tapi dijelasin per ketentuan. Jadi, eh, apa namanya, jangan langsung ke keputusan, jangan ya. Kalau bisa berketentuan, terus jumlahnya 2 misalnya gitu ya. Terus pesanan kedua misalnya mie ayam ya, jumlahnya 2. Terus habis itu masukkan pesanan ketiga ayam geprek, nih 2.
Terus habis itu jumlah pesanan keempat itu adalah jus alpukat. Nah, di sini untuk bentar ya, mungkin lagi. Mana ya netpin saya tadi ya? Nah, jumlahnya misalnya 6 gitu ya. Nanti tuh dia muncul di struktur pembayar. Dia ini dulu ya, eh, dikalikan dulu eh, total total harga makanan dikalikan dengan berapa makanan yang kita eh, beli gitu ya. Nanti untuk struktur pembayarannya tuh terus dikurangi dengan pajak, kayak ditambah dengan pajak kayak gitu. Terus diskonnya 10%, maka hasil totalnya itu adalah segini. Kayak gitu ya. Ini adalah output output daripada aplikasi kita, aplikasi yang kita buat. Nah, untuk apa namanya? Penjelasannya, ini saya stop stop share dulu, saya izin share screen lagi. Hmm, nah ya. Oke ya, kayak gini ya. Saya tuh buatnya seperti ini. Kalau misalnya kalian mau ngejelasinnya juga nggak apa-apa. Ya memang harus dijelasin ya, sambil divideokan kayak gitu. Nah, ini ya ada 3 indikator utama ya dalam tugas kita. Ada implementasi tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Terus harus harus juga mengimplementasikan array ya atau string dalam metode. Implementasikan struktur keputusan ya. Tapi nggak usah menggunakan perulangan. Jadi cukup keputusannya aja. Nah, ini adalah simulasi aplikasi restoran sederhana yang mana dia itu menampilkan daftar menu, makanan, dan minuman. Terus menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total harga dengan tambahan pajak dan biaya pelayanan, serta memberikan diskon atau promo. Kayak gitu ya. Sehingga tampil di layar gitu. Nah, ini adalah struktur program. Yang pertama adalah kelas menu. Ya, di kelas menu ini untuk mempresentasikan atau merepresentasikan data menu restoran. Jadi sering nama, makanannya apa, double harga, sering kategori. Gitu ya. Sampai kepada eh apanya? Sampai kepada hasil, ya. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi gitu ya, Mia ya. Dijelasinnya tuh nggak apa-apa. Kalau mau live coding nggak masalah. Kalau dijelasinnya setelah program selesai juga nggak apa-apa. Yang penting memenuhi ketentuan yang tadi. Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Untuk tugas, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan ya. Untuk aplikasinya